Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa lagi kembali kita di seluruh Indonesia. Mohon maaf, beribu-ribu maaf. Ini saya postingkan lagi diri saya, tidak ada lain dan tak bukan hanya mengenai laporan saya, hanya melapor laporan saya. Saya tidak akan berhenti sampai selesai. Saya tidak akan berhenti postingkan diri saya sampai selesai. Jadi kepada aparat penegak hukum maupun pemerintah di mana saja berada, saya tidak akan berhenti sampai laporan saya selesai. Karena saya sekarang ini sudah tidak bisa lagi sama dulu masih kuat naik motor, ditambah lagi masalah ekonomi. Jadi saya tetap perjuangkan laporan saya ini, yaitu saya laporkan kepala desa saya merampok kebun negara. Jadi oknum pemerintah, aparat penegak hukum yang benar-benar punya perasaan sedikit, mohonlah bantuannya. Saya tidak akan berhenti postingkan diri saya, main TikTok, main medsos sampai selesai. Karena saya jamin laporan saya ini 100% korupsi. Saya jamin 100% korupsi dan korupsinya miliaran. Jadi kepada oknum pemerintah, para penegak hukum, mohonlah kalau memang benar-benar namanya korupsi mau diberantas. Dan juga kepada Bapak Presiden, mudah-mudahanlah sampai agar diperintahkan Kapolri Jaksa Agung turun mengaudit kepala desa saya ini. Kepala desa saya ini kepala desa Rimau-Bakuto, Sadu, Tanjatim, Jambi. Jangan ada berprasangka buruk pada pengamat TikTok yang mengenal saya, terutama sekali mengenal kepala desa saya. Saya tidak ada sentimen, saya tidak ada sakit hati. Saya hanya merasa dipaksa dan terpaksa melaporkan kepala desa saya. Karena tidak ada kepala desa, tidak paham dirinya di tempat melapor masalah tanah. Hanya dia hanya janji saya dari hari ke hari sampai tahunan. Dia bohongi saya dijanji terus. Itulah penyebabnya. Karena saya tingkatkan di kecamatan. Karena saya laporkan ke dia, saya datangi terus dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Sehingga saya merasa benar-benar dibohongi, dijanji bohong terus. Hanya saya tingkatkan di kecamatan, tembusan kabupaten. Itulah penyebabnya. Ternyata dia merasa angkuh, merasa sombong, merasa pemberani karena dia sudah bentuk massa gerombolan di desanya. Dia memakai pembunuh bayaran. Itulah dia suruh massanya datang ke rumah saya tanpa sebab perlu Bapak ketahui sebab yang datang ada kurang lebih 50 orang, bisa mencapai 60 orang lebih. Yang lebih parahnya lagi, Bapak harus tahu dia memakai pembunuh bayaran pakai pistol. Saya laporkan di Kapolsek, tidak mempan 1 hari apa 2 hari saya masuk laporan saya. Dia undang lagi pembunuh bayaran dari Jakarta lantaran nekatnya membunuh saya. Itu saja harus menekan semua di penjara itu. Jadi saya harus tuntut dulu masalah korupsinya. Jadi inilah penyebabnya saya laporkan masalah korupsinya. Saya kira namanya aparat penegak hukum benar-benar mau memberantas korupsi, tapi sepertinya saya menganggap ada permainan. Dan temuan saya memang ada permainan, ada bekerja sama dengan oknum pemerintah sama aparat penegak hukum seolah-olah bekerja sama. Itulah penyebabnya masalah tanah sehingga saya laporkan korupsinya. Dan korupsinya ini sepertinya keadilan tidak berlaku adil di Provinsi Jambi ini, hanya berlaku kepada orang kaya saja. Contoh laporan saya ini Pak Presiden sudah berjalan 10 tahun 3 bulan sekarang. Tapi kalau orang kaya melapor sama seperti perusahaan sawit, mesti mereka 1 kali 24 jam melapor langsung aparat penegak hukum, polisi bergerak dan paling lama 20 hari selesai. Kalau saya ini, laporan saya ini sudah berjalan 10 tahun 3 bulan, Pak Presiden. Mohon Pak Presiden. Dan saya jamin 100% korupsi. Dan saya jamin korupsinya miliaran. Kalau saya tidak bisa buktikan 100% korupsinya miliaran, jaminannya dari saya karena saya buta hukum, saya rakyat biasa, saya siap ditembak mati, saya siap dibayar. Jadi mohonlah oknum pemerintah yang menonton postingan saya ini sama para penegak yang punya perasaan sedikit, yang punya peri kemanusiaan, mohonlah dibantu. Karena sekarang di Provinsi Jambi tinggal namanya Kapolda, saya tidak pernah ketemu. Tapi saya terus main TikTok karena sepertinya bukan dorongan dari Bapak Presiden, sepertinya orang di sini anggap biasa. Jadi seolah-olah menurut saya sangat-sangat berbahaya keadaan
di Provinsi Jambi ini sangat-sangat berbahaya. Karena rakyat kecil melapor seperti saya ini, dia hanya menganggap bagikan sampah, dibuat seperti bola kaki, ditendang ke sana ke kemari. Jadi Provinsi Jambi ini namanya keadilan itu 100% tidak berlaku adil, hanya berlaku pada orang kaya saja. Jadi mohonlah Pak Presiden, mohon Pak Prabowo, mohon Pak Presiden, mohon Pak Prabowo perintahkan Kapolri, Jaksa Agung, KPK datang mengaudit kepala desa saya ini. Kepala Desa Rimau Bakuto, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi. Korupsinya miliaran Pak Presiden. Korupsinya miliaran. Kalau saya tidak bisa buktikan 100% miliaran, saya siap ditembak mati. Apalagi namanya korupsi. Saya siap ditembak mati kalau saya tidak terbukti 100% korupsi. Itu saja dia datang membunuh saya, ada sekitar 60 orang, kurang lebih 50 orang. Dia buktikan apa kesalahan saya dan memang dia nggak bersalah, saya siap ditembak mati. Jadi negara ini, termasuk di Provinsi Jambi ini, saya menganggap provinsi kecil sangat-sangat berbahaya. Penjahatnya berkeliaran di mana-mana, sangat-sangat berbahaya. Termasuk sekali namanya kepala desa saya ini. Kepala desa saya ini perlu Bapak ketahui, dia tidak pernah punya rumah di desa, langsung beli rumah di kabupaten. Jadi itu saja sudah menurut saya sangat-sangat berbahaya. Tapi karena mereka banyak, desa ini desa kecil, boleh kata ya bisa gampang dikumpulkan untuk jadi penjahat semua. Jadi kalau memang benar-benar mau diperiksa semua, dia bisa mengatakan saya salah, tapi saya jamin 100% dia bersalah. Dia telah mau mencemarkan nama baik saya, memfitnah saya sehingga saya laporkan korupsinya. Tapi ternyata sampai sekarang belum selesai, sudah berjalan 10 tahun 3 bulan. Tetapi kalau orang kaya seperti perusahaan saya melapor, mesti para penegak hukum, polisi langsung bergerak. 1 kali 24 jam melapor langsung bergerak, dan paling lama 15 hari selesai. 20 hari selesai, kadang 15 hari selesai. Tapi laporan saya sudah berjalan 10 tahun 3 bulan. Pak Presiden, mohon Pak Presiden, mohon Pak Prabowo, mohon Pak Presiden, mohon Pak Prabowo, mohon Pak Presiden. Kalau memang benar-benar korupsi mau diberantas, saya jamin 100% korupsi. Jaminannya dari saya siap ditembak mati. Saya siap ditembak mati. Dan uang negara, uang rakyat dia korupsi miliaran. Kalau saya tidak bisa buktikan miliaran, saya siap ditembak mati. Mohon Pak Presiden perintahkan Kapolri dengan segera, KPK, Jaksa Agung datang mengaudit kepala desa saya ini. Kalau memang benar-benar korupsi mau diberantas Pak Presiden, kalau memang benar-benar korupsi mau diberantas Pak Presiden. Kepala desa saya ini sangat-sangat berbahaya, korupsinya miliaran. Yang disiksa dan tersiksa sekarang adalah masyarakat, petani masyarakatnya di desa. Mohon Pak Presiden kalau memang benar-benar korupsi mau diberantas. Mohon Pak Prabowo kalau memang benar korupsi mau diberantas. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.